Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Situasi regional dan global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi, strategi, dan hasil dari penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada masa lalu. Apa saja motivasi penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa? Yang pertama, Renaissance. Salah satu pengaruh adanya Renaissance adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang kemudian memicu kedatangan dan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, perkembangan merkantilisme, revolusi industri, dan kapitalisme. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel. Penguasa Turki dari dinasti Utsmani berhasil merebut Konstantinopel pada tahun 1453. Akibatnya, pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Yang kondisi ini mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mencapai penghasilan rempah-rempah. Yang keempat, pencarian rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa. Iklim Eropa yang dingin menyebabkan bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh. Oleh karena itu, para pedagang Eropa tetap akan membeli rempah-rempah meskipun harganya sangat mahal. Rempah-rempah yang dibutuhkan Eropa sebagian besar terdapat di Indonesia, seperti cengkih, pala, dan lada. Yang kelima, semboyan gold, glory, dan gospel. Semboyan gold mendorong mereka memburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan tambang lain yang berharga. Semboyan glory berarti kejayaan yang meyakini kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Penjelajahan bangsa Eropa ke timur juga membawa misi suci dari gereja, yaitu gospel. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16. Kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia, menyusul Inggris yang juga pernah menjajah Indonesia. Penjelajahan samudera bangsa Portugis. Penjelajahan samudera bangsa Portugis dimulai pada awal abad ke-16. Ketika Portugal berusaha mencari rute perdagangan langsung ke Asia melalui Samudra Hindia untuk memotong monopoli perdagangan rempah-rempah yang dipegang oleh Venesia dan Kekaisaran Romawi Timur. Penjelajahan samudera bangsa Spanyol dimulai dengan tujuan mencari rute perdagangan baru ke Asia dan menguasai sumber daya alam di dunia luar Eropa. Penjelajahan ini berlangsung selama beberapa dekade dan menghasilkan banyak dampak dalam sejarah dunia. Tokoh penjelajah samudera dari bangsa Spanyol diantaranya Ferdinand Magellan, Francisco Pizarro, Christopher Columbus, dan lainnya. 3. Penjelajahan bangsa Inggris. Penjelajahan bangsa-bangsa Eropa pada abad 16 hingga 18, tujuan utama dari penjelajahan ini adalah untuk menemukan jalur perdagangan baru dan memperluas wilayah kekuasaan. 4. Penjelajahan samudera bangsa Belanda. Pada tahun 1592, Cornelis de Houtman dikirim oleh para pedagang Amsterdam ke Lisboa untuk menemukan sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan rempah-rempah. Para pedagang tersebut memastikan bahwa Banten merupakan tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Sejak saat itu, Masa kekuasaan VOC. VOC merupakan perusahaan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan memiliki monopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. VOC memiliki kekuatan militer yang kuat dan mampu menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. VOC diberikan hak oktroy yang memungkinkan perusahaan dagang ini mendirikan pemerintah sendiri seperti negara di dalam negara. VOC mengalami kemunduran pada abad 18. Masa pemerintahan Republik Batav. Pada tahun 1795 terjadi penyerbuan Prancis atas Belanda. Belanda takluk dan Raja William V selaku kepala pemerintahan Belanda melarikan diri ke Inggris. Belanda pun berhasil dikuasai Prancis. Selanjutnya, di Belanda dibentuk pemerintahan baru bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte. Kebijakan pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Indonesia meliputi bidang pertahanan dan keamanan, bidang pemerintahan, bidang peradilan, dan bidang ekonomi. C. Masa pemerintahan Jan Willem Janssens. Masa pemerintahan Inggris setelah mendapatkan 4. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Masa kekuasaan Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, Indonesia dipimpin oleh 3 orang Komisaris Jenderal. Semula, Elut ditunjuk sebagai ketuanya, tetapi kemudian diganti oleh Van der Capellen yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur Jenderal. Tugas pokok Komisaris Jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Belanda. Sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Van der Bos diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa.
Setelah sampai di Jawa, Van der Bos segera merencanakan sistem dan program tanam paksa. Ciri utama dari sistem tanam paksa adalah mewajibkan rakyat di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang dengan hasil-hasil pertanian yang mereka tanam. C. Politik liberal. Politik liberal telah